Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel saya, yaitu channel yang memberi solusi pada petani tanaman apapun ya. Tapi di sini bahkan Lombok akan sedikit mengenai tanaman yang bisa berbuah lebat ya. Tentunya dengan adanya 3 hal yang harus kita ketahui atau kita laksanakan ya. Untuk melebatkan suatu tanaman itu ada 3 kategori yang harus disiapkan oleh para petani itu khususnya ya. Di sini bahkan Lombok sedikit akan memberikan solusi tentang tanaman apapun bagi teman-teman semuanya yang sedang menemukan channelnya bahkan Lombok ini. Semoga bisa memberi komennya dan like dan subscribe-nya ya. Di belakang saya ini ada teman saya yang sedang bersih-bersih daun melon agar tanaman melonnya ini bisa kelihatan melenuk-melenuk. Apa Pak melenuk-melenuk Pak? Teman-teman semuanya ya, untuk 3 kategori yang harus dipersiapkan oleh petani tanaman apapun itu ya, ada 3 yang harus kita laksanakan agar tanaman itu menjadi berbuahnya sangat lebat. Apa itu? Kita simak bersama-sama. Dan setiap kategori itu mencakup ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tentunya dengan 3 kriteria itu harus kita laksanakan ya. Mari kita uraikan sedikit satu persatu 3 kategori itu ya. Pertama, kategori yang pertama itu harus petani itu harus pandai-pandai untuk mengolah lahan. Tentunya dengan lahan yang sangat bagus itu akan menghasilkan suatu tanaman yang sangat subur sekali ya sahabat tani semuanya. Pengolahan lahan ini mencakup ada beberapa hal. Tentunya dengan pengolahan lahan yang baik, petani itu juga akan menghasilkan suatu tanaman yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar untuk masa pertumbuhan sampai masa generatif ya. Khusus di tanaman cabai itu akan baik kalau pengolahan lahan itu baik juga ya. Bisa disimpulkan pengolahan lahan yang baik itu akan menghasilkan suatu tanaman yang subur dan bisa menghasilkan buah yang bagus. Tentunya dengan lahan yang baik itu harus diberikan pupuk dasar seperti itu, dan harus dilakukan dengan baik dengan pengukuran jarak tanam maupun jarak antar bedengan. Itu kategori yang pertama. Untuk kategori yang kedua sahabat tani semuanya, yaitu kategori pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini tentunya bagi seorang para petani maupun pokoknya petani apapun ya, itu namanya harus pandai-pandai untuk memilih tanaman yang bersifatnya unggul atau F1. Jangan melakukan pemilihan bibit itu dengan F2 atau citetan. Contohnya F2 itu seperti melon ini ya. Kalau panen ya seperti ini, melon ini kalau panen kita ambil bijinya, kita jemur nanti kering, dan setelah itu kita biarkan, dan selanjutnya sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu bisa kita tanam. Itu yang namanya citetan. Itu jangan ya sahabat tani, itu akan rugi sendiri hasilnya dan tidak bisa maksimal nanti ya. Itu kategori yang kedua, yaitu pemilihan bibit yang unggul ya. Tentunya dengan pemilihan bibit itu petani tidak akan merugi bagi semua tanaman. Tanaman apapun itu harus pemilihan bibit yang unggul sahabat tani semuanya ya. Di sini bahkan Lombok
berlatar belakang tanaman melon ya. Ini tentunya dengan tanaman melon ini pemilihan bibit harus super ya, harus super yang bagus, jangan asal-asal pemilihan bibit. Itu yang kategori kedua ya, yang bisa saya sampaikan itu kategori yang kedua. Untuk kategori yang ketiga itu yaitu perawatan tanaman itu. Perawatan yang baik itu juga akan menghasilkan tanaman yang subur dan bisa mencegah adanya penyakit-penyakit di semua tanaman. Kalau tanaman melon ini kalau perawatannya bagus, insya Allah akan memberikan yang bagus pula bagi tanaman. Untuk tanaman cabai yang perawatannya juga bagus, itu akan menghasilkan buah yang sangat banyak sekali ya teman-teman semuanya. Untuk perawatan ini juga menyakup ada beberapa hal yang belum saya sampaikan ya. Nanti bisa kita sambung lagi di video selanjutnya. Yang baru menemukan channelnya Mbah Lombok, silahkan kasih like, komennya, dan subscribe-nya ya untuk mendukung channel saya ini. Untuk kategori yang ketiga ini atau perawatan harus maksimal, harus mengetahui ya, mengetahui seluk beluknya suatu tanaman. Jangan asal perawatan ya. Kalau hanya asal perawatan itu nanti semuanya teman-teman akan menjadi gagal ya. Teman-teman semuanya ya, untuk ketiga kategori itu laksanakanlah ya. Kalau tidak percaya ya dicoba dulu, kalau sudah percaya coba dengan kategori ketiga yang saya sampaikan ini. Teman-teman semuanya yang berada dimanapun berada, silahkan ya untuk mencoba kategori dari tiga yang saya sampaikan itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ini sangat bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.